Lihat sikapmu yang baik hati, sebab tidak lama lagi Tuhan akan datang. Kita harus berusaha melawan dan menghilangkan kebiasaan-kebiasaan buruk kita. Jadi supaya kita bisa mencapai tujuan yang sebenarnya, yang dikehendaki oleh Tuhan, kita harus fokus ke depan dan tinggalkan masa lalu kita. Kami masa lalu pelaut kami sudah tinggalkan. Banyak sekali jalan ceritanya. Tetapi yang kita mau saksikan adalah bagaimana Tuhan memanggil kita dari pelaut sehingga bisa menjadi penginjil atau pelayan Tuhan. Haleluya. Dulu kita jadi pemabuk, iya kan? Penjudi. PP-nya itu semua itu kalau pelaut. Tetapi saya bangga kalau teman-teman pelaut banyak yang jadi penginjil, pelayan Tuhan. Ya, Neles tidak ada karena dia dipanggil melayani. Ya, dia dibutuhkan juga dalam pelayanan. Ya, jadi yang tadinya hidupnya tidak beraturan, sekarang bisa melayani Tuhan. Kalau kita bisa dilayakkan oleh Tuhan untuk melayani, itulah anugerah dari Tuhan. Ya, kita bersyukur kalau ada pelaut yang dipanggil oleh Tuhan. Ya, puji Tuhan. Yang kedua, bagaimana supaya kita mencapai tujuan dan cita-cita kita di dalam panggilan surgawi kita. Kita harus menjadi pekerja keras, jangan malas dan jangan mudah menyerah. Nah ini, sekalipun kita sudah pensiun, tetapi kita harus rajin ibadah, rajin olahraga, rajin mencari Tuhan, rajin berdoa, rajin berbuat baik, rajin melakukan apa yang Tuhan senang. Kita tidak bisa malas-malas sekarang. Kalau kita malas-malas, ketinggalan kita. Ya. Rajin bangun pagi doa. Ya. Kita dulu merantau, syukur-syukur kalau ada satu kampung atau kenalan yang mau terima kita di situ. Sekarang kita bawa keluarga, sudah enak mereka, sudah datang di pastori, dia kan merantau dari kampung datang di pastori, tidak lagi mencari-cari kenalan-kenalan, tapi tinggal berdoa aja, rajin berdoa aja supaya Tuhan buka jalan, ya kan? Tinggal di pastori harus bangun berdoa. Doa adalah napas hidup kita. Apalagi dimanapun kita berada, kita harus bangun untuk berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan membuka jalan untuk cita-cita kita. Kita tidak boleh bermalas-malas dan mudah menyerah. Kata bijak, orang yang paling sukar dikalahkan adalah orang yang sabar dan pantang menyerah. Jika kita tidak menyerah, maka kita sudah dekat sekali dengan kesuksesan. Kita harus menyerah pada prosesnya Tuhan. Kita harus menyerah kepada Dia, Tuhan kita. Tetapi jangan menyerah pada tantangan yang Tuhan izinkan untuk memproses kita. Kita menyerah kepada Tuhan dan mengikuti prosesnya, tetapi jangan menyerah kepada tantangan. Harus pantang mundur. Di dalam perantauan kita, ya hidup merantau ini, jangan menyerah. Tetapi kita harus ulet di dalam menjalankan kehidupan ini. Ya, kita menyerah kepada Tuhan, kita menyerah kepada proses Tuhan, tapi kita tidak menyerah kepada tantangan. Kita tidak mundur apabila kita datang mendapatkan tantangan dan proses, kita hadapi secara gentleman, kita selesaikan dengan baik, dan kita fokus kepada pertolongan Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau Tuhan mau tolong kita sehingga kita boleh menyelesaikan setiap masalah. Ya, kita jangan bermalas-malas di dalam setiap aktivitas kita. Tetapi kita harus, kalau kita sudah jadi hamba Tuhan, ya kita harus sibuk dengan Tuhan. Kalau kita sibuk dengan Tuhan, kalau Tuhan lihat hidup kita masih menguntungkan Tuhan, kalau Tuhan lihat kita masih berfaedah, bermanfaat jika diberikan umur panjang, maka kemungkinan besar Tuhan akan tambahkan umur kita lagi.
Tapi kalau kita tidak berfungsi sama sekali, laskar tidak berguna. Minimal kita mendoakan keluarga kita. Amin. Mendoakan kita, minimal kita mendoakan cucu-cucu kita, anak-anak dari anak kita. Ya. Itu masih berfaedah. Kita berdoa, kita masih bisa menyembah Tuhan. Kita masih bisa beribadah kepada Tuhan. Kita masih bisa meninggikan nama Tuhan, memuji, membesarkan nama Tuhan. Kita masih bisa bersaksi. Itu sangat berfaedah bagi Tuhan. Itulah sebabnya gunakan hidup ini dengan baik. Jangan lewatkan 24 jam tanpa berbuat sesuatu kepada Tuhan. Malu kita dengan Tuhan. Diberikan napas oleh Tuhan 1 kali 24 jam. Semua sama. Tidak ada yang dipilih-pilih. Tidak ada yang ditambah atau bonus. Tetapi 1 kali 24 jam semua manusia dapat. Bagaimana dengan penggunaan waktu itu? Apakah kita ada waktu untuk menyenangkan Tuhan, memuliakan Tuhan, bersaksi untuk Tuhan, mendoakan orang lain, mendoakan keluarga kita, anak-anak cucu kita? Saya percaya kalau kita masih berfaedah dalam pandangan Tuhan, kemungkinan besar umur kita masih diperpanjang. Tujuan kita akan sampai ke sana. Yang ketiga, supaya kita bisa mencapai tujuan dan cita-cita dalam panggilan surgawi, kita harus berlari terus, jangan berhenti. Ayat 14 kata berlari-lari di sini harus dengan optimis. Di ayat 14, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Panggilan surgawi. Tujuan hidup kita adalah panggilan surgawi. Walaupun umur kita sudah terus bertambah, tetapi kita masih mau untuk melakukan panggilan surgawi. Panggilan surgawi adalah panggilan yang begitu mahal. Panggilan surgawi, panggilan untuk melayani Tuhan, itu begitu mahal, tidak murah. Tidak mudah seorang akan tinggalkan pekerjaannya, tinggalkan semuanya hanya untuk melayani Tuhan. Melayani Tuhan hanya dengan iman. Kalau Bapak kita tadi, Bapak Amos, kerja sekuler dengan posisi sarjana hukum, itu mandi duit di situ. Tetapi kenapa seseorang bisa meninggalkan sekuler dan mau melayani Tuhan yang hanya hidup dengan iman? Orang kadang-kadang bilang gila. Betul. Dulu saya tinggalkan dolar dari kapal, orang tua saya, kakak saya bilang, gila itu anak. Gaji besar, gaji dolar, tiba-tiba sudah di sekolah Alkitab. Saya bilang, saya sudah gelisah, Pak. Gelisah saya, kok gaji mau ditambah saya, tapi saya udah gelisah. Saya udah nggak tertarik lagi dengan dolar. Karena Tuhan sudah tolong saya utang nyawa sama Tuhan. Dulu saya pulang dari Arab, bungkak kepala saya, lembek kepala saya, perut saya buncit begini, tidak ada harapan lagi. Saya sudah ditangisin. Pulang saya di kampung desa, kampung saya Toraja Udik di gunung sana. Banyak dukun-dukunnya, dukun-dukun pada datang mau mati saya, tidak mampan semua. Bengkak perut saya, kepala saya lembek. Coba lah kepala. Sekarang tidak lembek karena tidak ada air di dalam. Betul. Dulu lembek loh kepala saya. Sekarang puji Tuhan. Tapi saya di situ saya nasar sama Tuhan. Yesus, kalau memang benar-benar Engkau Tuhan, Engkau benar-benar juru selamat, sembuhkanlah saya Yesus. Tiba-tiba dari mulut saya, kalau saya sembuh, saya mau melayani Tuhan. Waduh, luar biasa. Dan tangan buat Tuhan Yesus. Luar biasa. Maaf bicara. Perut saya yang kempes, yang gendut begini. Sore hari saya pipis terus sampai kempes. Benar-benar. Dulu kalau dokter, maaf bicara di rumah sakit Polamonia, rumah sakit tentara. Tadinya saya di Stella Maris itu rumah sakit swasta 3 bulan. Ahli dalam yang tangani saya tiap minggu ke Singapura berobat karena dia juga sakit dalam. Dia ahli dalam tapi dia juga terus berobat ke Singapura. Saya 3 bulan di situ tidak ada perubahan, masuk bongkar terus. Akhirnya
tetangga abang saya yang prajurit itu bilang sama kawannya, ini adik saya sakit. Dia bilang, oh iya, dia ada di Kesatuan 758. Ya bapak saya prajurit dulu, jadi udah kita kasih masuk rumah sakit tentara. Jadi saya gratis di situ. Saya ditaruh di meja begini nih, bengkak perut saya begini. Ada yang dari Surabaya, dia bilang, bagaimana kalau kita tusuk begini, kalau kita ada selang di bawah airnya. Pokoknya mereka rapat-rapat di situ. Saya kasihan buka saya bengkak, malunya minta ampun. Yang koas-koas di situ, yang kelilingi di situ, teman-teman saya SD dulu. Untung dia tidak kenal saya karena bengkak. Waduh, cewek-cewek yang dulu saya sama-sama SD. Kan cuma saya laki-laki waktu di SD, dari kelas 2 sampai kelas 6 sampai tamat. Masuk SMP kita pisah-pisah. Temanku sudah koas dia. Saya pulang, saya kan masuk pelayaran. Saya masuk ST dulu, sekolah teknik, masuk pelayaran. Saya pulang berlayar, bengkak begitu, malunya minta ampun. Mereka sudah kos-kos pakaian putih-putih. Saya kasihan, betul-betul terpojok karena orang berdosa. Tapi di situ saya menangis, di situ saya mencucurkan air mata. Saya minta ampun kepada Tuhan. Kalau saya sudah memboroskan harta Tuhan, saya diberikan dolar, gaji dolar, masih muda saya sudah banyak dolar, chief engineer di Saudi Arabia, tapi saya kurang mengolah dengan bagus. Kita habiskan secara hura-hura. Di situ saya mencucurkan air mata dan saya bernasar, kalau Tuhan sembuhkan, saya mau jadi hamba. Tuhan sembuhkan saya. Luar biasa. Itulah kebaikan Tuhan. Waktu saya sembuh bukan langsung sekolah Alkitab, minta izin sama Tuhan. Tuhan izin dulu lah, cari ini dulu, bayar utang karena banyak orang berutang, kasih utang, tolong saya. 1 tahun lagi saya berangkat sebagai chief engineer. Tapi masuk Singapura kembali, saya sudah gelisah. Masuk Kamboja, masuk Thailand. Tuhan Yesus datang di atas kapal. Itu klimaksnya itu. Visi datang. Seperti penglihatan lah. Antara penglihatan, dibilang mimpi dan penglihatan. Tapi waktu Yesus datang, menampakkan diri, wajah Yesus penuh cemerlang, penuh dengan cahaya, sorot matanya, membuat saya ketakutan. Tetapi ada suara yang bilang, jangan kau takut padaku, aku akan menjadikan kau saksi. Cuma itu yang dia bilang. Setelah itu gelisah saya harus cari sekolah Alkitab. Sebab untuk menjadi hamba Tuhan harus dulu sedikit. Tuh. Nggak mungkin kita turun atau langsung bisa tahu ini. Sedangkan saya di CSN, pimpin puji-pujian pun totoporit. Kami dilatih di CSN itu sama Persus Bakti. 84 buka CSN, kami semua datang situ. Cari kerja, datang situ. Pagi kebaktian, malam kebaktian. Kita dilatih untuk MC, dilatih untuk doa-doa. Mau bicara saya tidak bisa bicara. Tetapi itulah kemurahan Tuhan. Sampai saya mau minta surat ke GPDI Singapura, Pastor Paul Rukta, masuk sekolah. Disitulah saya diproses oleh kuasa Roh Kudus. Yang tadinya tidak tahu puasa, kita di situ puasa. Haleluya. Mula-mula saya sponsor sendiri karena masih ada dolar. Tetapi setelah dolar habis, ada cincin Lego, ada kalung Lego. Semua yang bisa diduitkan kalau pesiar hari Sabtu, di Lego semua. Sudah habis semua, sudah kering semua. Belum tamat juga. Tapi mujizat terjadi. Seorang bapak angkat kami, almarhum Om Yahya, datang dia dari Singapura ke Beijing. Celana pendek. Apa yang kurang? Yang sumpah luar biasa. Ya selesaikan sampai tamat. Itu luar biasa kebaikan Tuhan. Jadi kita dulu habis,
baru mujizat datang. Haleluya. Jadi gitu cara Tuhan memproses kita. Tapi saya tetap enjoy. Saya nggak mau jadi pengerja seumur hidup. Saya mau menjadi hamba Tuhan. Saya mau menjadi gembala sidang. Saya mau merintis jiwa-jiwa. Dan Tuhan taruh saya melalui gembala saya, tempat saya praktik. Saya taruh, Tuhan taruh saya di Tanjung Pasir mula-mula. Sekarang jadi PIK 2. Wih, luar biasa. Merintis pekerjaan Tuhan sudah 35 tahun. Itu luar biasa. Hidup dengan iman. Tuhan tidak pernah tinggalkan. Saya buka sekolah orang tidak mampu. Sekolah orang-orang nggak mampu. Kawan saya buka sekolah untungnya miliaran, tetapi saya tidak ada untung, tetapi saya justru tetap melayani Tuhan. Kawan saya yang ganti-ganti mobil sudah tenang di surga. Ya. Saya bukan cari untung di dalam pelayanan. Kebesaran seseorang bukan berapa untung dia dapat tiap tahun, tetapi berapa yang dapat tertolong oleh pelayanan kita. Berapa yang dapat dilayani. Berapa orang yang tidak bisa sekolah karena pelayanan kita. Itu lebih besar nilainya daripada kita hanya cari untung, kalkulator untung. Seorang hamba Tuhan bukan hanya pergi lalu dapat amplop, tetapi sewaktu-waktu lepaskan amplop. Oh, ada amin? Amin. Ya, bukan begitu. Jangan. Oh, saya melayani harus dapat amplop. Sewaktu-waktu hamba Tuhan lepaskan amplop. Kalau Roh Kudus bilang, lepaskan amplop, lepaskan amplop. Haleluya. Setuju? Kita di CSM ini, kita masih bersyukur kepada Tuhan karena kita bisa jalan tanpa kita minta-minta kepada sponsor. Sudah 40 tahun CSM berjalan. Saya baru kurang lebih 2 tahun kita diangkat secara aklamasi di Batam. Rapat ponder, dapat rapat pusat, kami diangkat secara aklamasi di Batam. Dulu kami tidak apa, kami anggota biasa aja karena bilang pelaut, oh kami datang dari Depok, kami datang dari Tangerang karena ini CSM. Biar kami bukan siapa-siapa. Tetap kita setia karena kita dibina, dimenangkan di CSM, Christianship Mission Singapura. Jadi kita original from CSM, bertobat di situ dan pergi sekolah dari situ. Tuhan panggil kita di CSM. Ada satu teman kita almarhum Rizky Papa yang buka pelayanan radio, sudah tenang di surga. Tapi dia sudah puas dengan umur 72 tahun. Kita ini masih muda, masih 60-an lah. Ya. Mudah-mudahan Tuhan tambahkan umur kita supaya kita bisa ada kesempatan lagi untuk melayani Tuhan. Kalau kita masih menguntungkan Tuhan, kemungkinan besar umur kita bisa diperpanjang oleh Tuhan. Oleh sebab itu tetap bersemangat, jangan malas-malas. Jangan kita bermalas-malasan dan bersungut-sungut di dalam melayani Tuhan. Ada sepasang mata yang sempurna dari atas yang mengamati kinerja kita, pelayanan kita. Entah itu menyenangkan Tuhan atau tidak, biarlah Tuhan yang menilai. Tetapi kita sebagai hamba Tuhan yang mengandalkan Roh Kudus, kita terus berusaha untuk memperbaiki kinerja kita, mengupdate kehidupan kita. Sudahkah pelayanan kita itu berkenan kepada Tuhan? Sebab banyak pelayanan belum tentu Tuhan kehendaki untuk kita layani. Pelayanan yang melebar ke sana sini tidak akan mendalam. Dan prinsip kita pelayanan yang mendalam. Kita mau mendalam, biar satu tapi mendalam. Menyentuh sampai ke akar-akarnya, sampai ke akar rumput. Jadi kita mau kembangkan CSM ini supaya kita bisa betul-betul bisa menyentuh sampai ke akar rumput. Kalau soal sponsor, kita ada sponsor yaitu Tuhan Yesus. Tuhan Yesuslah sponsor kita. Jangan kita andalkan manusia. Sebab Yeremia 17 ayat 5, kutuklah orang yang mengandalkan manusia dan mengandalkan kekuatannya sendiri. Tetapi ayat 7-nya, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya hanya kepada Tuhan. Saya dan istri hanya mengandalkan Tuhan.
Betul. Hanya mengandalkan. Kita ini melayani, kita ini hamba Tuhan desa. Melayani hamba Tuhan, melayani umat-umat yang ada di desa, di pinggiran. Berbeda dengan jemaat kota yang perpuluhannya gede. Kalau jemaat desa, penghasilannya tidak seberapa, kasihan. Untuk makan aja susah. Bagaimana dia mau kasih lagi untuk perpuluhan? Tetapi Tuhan itu adil. Tuhan tidak tutup mata. Sekalipun kita melayani di desa, tetapi kalau kita menyentuh hati Tuhan, kita melayani dengan hati, kita melayani dengan sungguh-sungguh, kita melayani dengan motivasi yang benar, maka berkat yang akan cari kita ke desa-desa. Kok tidak ada amin? Amin. Sekalipun kita hamba Tuhan desa, berkatnya berkat kota. Haleluya. Betul, kalau kita sungguh-sungguh melayani, berkat yang cari kita. Makanya saya bilang sama teman-teman pengurus, janganlah kita bikin pusing sponsor. Kita memang ada sponsor, tetapi sudah 40 tahun ini mereka sudah sponsori makan gratis disewa di Singapura. Mereka juga sudah lemah sekarang, usahanya sudah lemah, fisiknya juga sudah lemah. Bolehlah kita memberikan senyum kepada mereka tanpa kita minta-minta bantuan kepada mereka. Pelayanan bisa jalan oleh karena Tuhan yang mensponsori. Berita Tuhan buat Tuhan. Siapa yang mensponsori? Tuhan. Melalui siapa? Melalui pengurus-pengurus kita yang diberkati Tuhan, yang ada di grup kita. Ada yang on board, ada yang kerja. Ada yang kerja. Jadi kami pengurus pusat komitmen menyisikan berkat setiap bulan, kumpul dia di grup. Kumpul. Ini untuk kita pakai melayani CSN. Bisa untuk bikin acara Natal, bisa untuk acara-acara mendadak. Jangan kita langsung habisin. Seberapa yang terkumpul jangan langsung kita habisin. Kita dimarahin bendahara. Irit-irit Pak Ketua. Oh betul, kita irit-irit. Kita seperlunya aja kita dibantu. Kalau dulu ibadah kita dibantu sepenuhnya dari Bapak Ketua kita, Pak Tony, Ibu Emma. Tuh, konsumsi dibantu, pelayan-pelayan dibantu semua, sampai pembicara dibantu. Sekarang kita tahu keadaan mereka. Mereka hanya menyiapkan tempat. Tapi kita tidak langsung tutup karena kita ada kas. Ada kas di pusat kita. Jadi tolonglah bendahara, turunkan kasmu itu untuk emergensi di sini. Ibu Peter siap untuk masak. Ibu Peter siap untuk melayani rekan-rekan kita yang datang, pelaut yang datang, jangan sampai lapar pulang. Kalau perlu ada ongkos-ongkos sedikit-dikit lah. Mereka tidak lihat jumlahnya, nilainya, tetapi perhatiannya dan kasihnya. Ini yang kita mau bina sekarang. Tidak ada yang amin. Ya? Oleh sebab itu mari kita kerjasama dengan baik. Ya, kerjasama dengan baik untuk misi ini. Bagaimana? Untuk saling mengasihi satu sama lain, saling mendukung, saling menguatkan, untuk saling meringankan satu sama lain. Mobil saya rusak nih, bakar tidak naik. Anak saya sudah pulang, dia udah betulin satu mobil istrinya, tapi untuk opa belum. Nanti saya masih naik Grab, tapi anakku yang satu, dia, Pap, opa naik apa? Biasalah naik Grab. Udah aku yang ambilin Pak. Nah, itu kan sudah berkat lagi, betul nggak? Iya, tanpa kita minta-minta sama anak yang ambilin Grab, itu sudah berkat lagi kita. Iya kan? Nah, jadi anak saya dua komandan, satu mesin, satu dek, pelaut semua. Tapi pelaut bukan pelaut di Sunda Kelapa, pelautnya luar. Itu karena kemurahan Tuhan. Iya betul. Jadi kita melayani jemaat yang sederhana, yang masih perlu dibantu. Kalau anak-anak kita tidak kerja, kita akan sangat kesulitan ekonomi. Kita akan sangat terjepit di dalam ekonomi. Tapi kalau kita sambil melayani Tuhan, membina anak-anak kita sampai dia bisa mandiri, bisa sekolah, dia bisa meringankan pelayanan kita. Kok cuma satu orang yang amin? Amin. Itu loh. Saya lihat pelayanan saya. Anak saya si A, saya betulin ini. Anak saya si B, dandanin ini. Tadi malam jemaat bisik-bisik, Om, jangan bilang-bilang Om.
saya mau betulin pelapor. Saya bilang, oke, nggak usah diumumkan ya. Iya. Tadi saya jalan, saya bilang, Tuhan catat kamu punya kerja, kamu betulin pelapor gereja. 2 orang tadi pagi. Saya bilang, Om sudah steady begini, pakai dinas pelayanan. Om mau melayani di Priok, pelaut-pelaut. Kamu perbaiki rumah Tuhan di sini, ya kan? Tuhan catat di surga. Haleluya. Jadi jemaat rebutan betulin rumah Tuhan. Betul. Kita melayani jemaat yang pinggiran, kalau tidak ada dukungan dana, memblek kita. Tetapi Tuhan banyak cara untuk kita sebagai hamba Tuhan. Di samping kita bisa mendidik anak-anak kita, anak-anak rohani kita. Saya anak kandung 2, tapi anak angkat saya banyak. Ini satu lagi anak yatim. Istri saya pergi ambil lagi anak yatim, mau dikasih masuk sekolah. Betul. Ada yang sudah kawin sama hamba Tuhan. Itu kemurahan Tuhan. 35 tahun saya melayani. Pengerja saya banyak yang gembala sekarang. Betul. Di seluruh pulau Indonesia. Ini satu lagi suami istri sama anak-anaknya pulang dari Medan, dia mampir di situ. Sudah kau khotbah lagi. Sudah khotbah kemarin. Belum puas, kau khotbah lagi minggu ini nanti. Tuh, tadi malam istrinya. Kita harus juga mengerti tentang pengerja kita, mantan-mantan pengerja kita. Ya, bagaimana waktu kita dulu merintis sama-sama, mereka babak belur di situ. Mereka relawan-relawan yang tanpa pamrih, tanpa gaji. Karena saya alami pengerja. Kita korek semua yang kotor-kotor. Makanya kalau pengerja, kalau di kapal itu kadet. Hamba Tuhan juga ada kadetnya yang baru lulus itu. Dia harus jadi kadet. Jadi pengerja. Kalau dia pilih-pilih kerja, bahaya. Tapi kalau dia babat semua kerjaan dari belakang sampai mimbar, wah itu calon-calon gembala nanti, calon-calon pemimpin. Betul, kita bisa lihat dari situ. Jadi kalau kita melayani Tuhan, melayani dengan sungguh-sungguh, masa depan sungguh ada kalau kita sungguh-sungguh melayani Tuhan. Yang bagian 4, supaya kita mencapai tujuan dan cita-cita kita dalam panggilan surgawi, kita harus tetap percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Amsal 3 ayat 5-7. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati. Fokus kepada sumbernya, yaitu Tuhan Yesus. Sumber kita adalah Tuhan Yesus. Sumber segala sumber Tuhan Yesus. Dia yang menggerakkan sponsor. Sponsor siapapun, kalau Tuhan tidak gerakkan dia tidak akan transfer. Saya hidup dengan iman, tapi tidak minta-minta. Tetapi tahu-tahu saya cek, wah berkat ada. Betul-betul. Jadi Tuhan, saya nangis kepada Tuhan. Saya tidak minta kok sudah datang berkatnya. Betul. Biar kita di pojok manapun, di desa manapun, berkat kita akan menjadi kota kalau kita melayani dengan sungguh-sungguh. Tepuk tangan buat Yesus. Tuhan Yesus 35 tahun merintis dari nol. Betul. Dengan kemurahan Tuhan, Tuhan bawa saya sampai ada saat ini. Amin. Kemurahan Tuhan. Belum lagi kesehatan saya, cuci darah. Good. Jadi 33 tahun, kumat lagi penyakit saya ginjal. Yang dulu bengkak kan ginjal itu. Sekarang saya waktu COVID cuci darah saya 2 kali seminggu. Tapi apakah Bapak lihat saya sakit? Ini kemurahan Tuhan. Ada Ibu Aji dibilang, Pak, ya Bu Aji, Pak, kalau orang yang cuci darah itu hitam, di kursi roda, loyo. Tapi kalau Bapak kok segar aja katanya. Alhamdulillah, puji Tuhan Bu Aji. Itu karena Yesusku. Saya hidup dengan mujizat Ibu Aji. Dulu pinggang saya kayak kebakar. Kalau jalan di mall itu langsung saya duduk di bawah. Kayak kebakar ginjal saya. Asam urat saya 13,5. Disentuh nyamuk pun sakitnya minta ampun. Darah tinggi. Tapi sekarang begitu cuci darah, disisir semua, dibersihkan semua karena kemurahan. Jadi cuci darah tapi bisa
ke luar negeri. Kami baru pulang dari Singapura. Ini mau berangkat lagi kami nanti Kuala Lumpur. Ada yang undang kami Kuala Lumpur sama Pastor Subakti. Hanya karena kemurahan Tuhan. Saya masih bisa ke Toraja, kampung asal saya, tapi saya harus cuci di sana. Saya pembimbing rohani kalau Tor ke Israel. Saya minta izin, Bu Dokter minta izin lagi 11 hari. Boleh nggak saya nggak cuci? Oh jangan Pak Pendeta. Nanti kalau Pak Pendeta nggak cuci bisa nggak pulang. Allah. Dan tidak enak saya kalau anggota saya Tor, saya pergi tergeletak di rumah sakit cuci darah. Jadi kita maaf pimpinan Tor Trepel, maaf kok saya sudah belum bisa lagi ke Israel untuk tinggalkan 10 hari. Saya coba 7 hari nggak cuci darah. Saya minta sama dokter supaya kalau boleh 1 kali seminggu aja. Oh nggak boleh, mesti 2 kali. Dalam 1 minggu harus 10 jam supaya bersih semua. Saya bilang oke, saya nurut sama dokter supaya bersih racun-racunnya. Jadi saya tambah segar. Haleluya. Jadi kemurahan Tuhan kita ini hidup dengan iman. Hidup dengan kemurahan Tuhan. Apa yang Tuhan percayakan sekarang, kita tidak bawa mati. Saya setuju sama anak-anak saya. Rumah Tuhan, pastori, sekolah tidak bisa dijual oleh anak om. Iya Pak, kami sudah pada punya rumah semua. Siapapun yang datang, kita harus dukung. Yang dikirim oleh Tuhan, yang dikirim oleh organisasi, kita dukung. Jadi kita hanya kenang-kenangan saja. Oh, ini ada yang rintis dulu, mantan pelaut. Anaknya juga pelaut-pelaut. Kita tidak bawa mati harta itu. Amin. Jadi kita tinggalkanlah nama yang baik, nama yang harum. Paling tinggal kita dikenang. Kalau kita sudah nggak ada nanti, kita hanya dikenang orang. Baik buruknya kita, orang akan menggunakan mulutnya. Oh itu baik, oh itu tidak baik. Oh itu hamba Tuhan bagus, itu hamba Tuhan yang benar. Oh itu hamba Tuhan mafia, itu hamba Tuhan begini dan begitu. Orang akan nilai selagi kita masih hidup sekarang ini. Oleh sebab itu mari kita perbaiki hidup kita, perbaiki kinerja kita, kita perbaiki pelayanan kita, ibadah kita, terutama hati kita untuk melayani Tuhan. Kita tidak akan bawa mati. Kalau saya orang Toraja kan suka potong-potong kerbau ya. Saya bersih, tidak ada utang. Tidak ada utang, puji Tuhan. Waktu orang tua saya meninggal, tidak ada utang. Bahkan bapak saya membawa ini belum kembali, itu terserah dia lah. Tapi kita tidak ada utang. Kita bebas. Anak-anak saya peranakan. Jadi dia tidak tertarik dengan hal-hal itu. Istri saya orang Manado, jadi anak saya itu tidak bisa bahasa Toraja. Orang bilang Toraja itu peliknya minta ampun, kumpul-kumpul untuk potong-potong kerbau, kata dia. Saya bilang kalau hamba Tuhan berbeda. Kalau hamba Tuhan ada uang, habiskan untuk pekerjaan Tuhan. Habiskan untuk pelayanan. Habiskan untuk tolong-tolong orang lain yang dapat ditolong. Itu hamba Tuhan yang sudah lahir baru. Haleluya. Kiranya Tuhan tolong kita semua. Kesimpulan kita untuk mencapai tujuan dan cita-cita kita dalam panggilan surgawi, harus terus mengupdate diri kita, mengontrol dan memperbaiki kehidupan kita. Jangan menoleh ke belakang, tetapi fokuslah, optimislah menata kehidupan kita di dalam Tuhan. Semoga apa yang kita harapkan dan doakan dapat tercapai demi untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kalau kita masih menguntungkan Tuhan, kemungkinan besar umur kita masih bisa ditambah. Tuhan memberkati kita semua. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Pesan yang Tuhan berikan bagi kami semua agar kami lebih teliti lagi ke depan untuk melayani Tuhan. Berkati pelayanan kami masing-masing. Berkati CSM dan pengurus CSM baik pusat maupun DKI.
Kami berdoa untuk rekan kami, Pak Ketua DKI Tony Pangaribuan. Kiranya Tuhan berikan ketabahan, kesabaran, sekalipun dia mendekam di dalam sel tahanan, tetapi dia bukanlah penjahat. Dia adalah suara kenabian yang dikriminalisasi oleh rekan kami sendiri. Kiranya Tuhan memberikan kesabaran bagi dia, dan kami percaya bahwa seandainya Tuhan menguji dia, dia akan muncul seperti emas, dan nama Tuhan ditinggikan, dipermuliakan di kemudian hari. Melalui CSM, melalui KPI, nama Tuhan ditinggikan, dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya, terima kasih kepada Bapak Pendeta Samuel Rande yang sudah memberkati kita lewat firman Tuhan. Pada siang hari ini kami percaya Ibu Bapak diberkati firman Tuhan. Amin. Haleluya, terima kasih Pak. Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Mari petugas persembahan. Sampai persembahan dijalankan, kita angkat pujian. Amin. Berkati. Tiba saatnya untuk pengumuman, kami persilakan Ibu Tresia. Ya, salam. Salam. Nama Tuhan bagi Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih. Pertama-tama kita patut bersyukur di depan Tuhan. Terima kasih kita semua sudah diberkati lewat kebenaran firman Tuhan, sungguh luar biasa. Ya, berkat bukan bentuk materi, tapi firman Tuhan tadi yang saya renungkan. Ya, sekalipun yang kami hanya tersayap-sayap, tetapi kita merenungkan sungguh luar biasa. Kalau orang percaya diberkati dengan kehidupannya penuh keyakinan. Terima kasih Pak Pendeta Samuel yang sudah memberkati baik kita semua, baik Pak Pendeta Surbakti, semua hamba Tuhan yang hadir pada saat ini. Kami mewakili Pak Peter, saat ini Pak Peter ada kelanjutan tulat. Jadi bahwa pelayanan ini bukan berarti nggak ada Pak Tony Pangaribuan, namun ada Yesus ya yang disediakan tempat. Sangat bersyukur ya, sangat bersyukur karena yang menentukan tempat ya. Ada tempat tentu segala sesuatu akan berjalan dengan baik ya, berjalan dengan baik ya. Walaupun ada uang tidak ada tempat itu sulit. Dan Pak Peter saat ini dalam perjalanan, namun tidak mengurangi rasa syukur ya bahwa pelaut nanti setiap 3 minggu sekali jatuh tanggal 26 Juli. Jadi mohon Bapak Ibu sekalian ya untuk mohon ketaatan kesetiaannya. Kalau kita taat setia, berkat Tuhan itu akan mengalir ya. Lewat burung-burung gagak pun Tuhan akan kirim. Kesaksian hambanya luar biasa. Yang dia kok pelaut itu banyak uang, oh ampun deh. Tapi kalau udah nggak ada uang, sedikit pun sanggup merasakan berkat Tuhan luar biasa. Ya Pak Surbakti ya, luar biasa. Baik, mungkin ada lagi Pak Surbakti pengumuman yang lain atau
Ya, sekalian dua berkat ya buat sahabat dia. Ya, ini saya tambahkan sedikit dari apa yang tadi disampaikan Tilsia. Jadi Tuhan mau kita semua terlibat, ya, bukan hanya orang-orang tertentu saja. Jadi yang memang punya panggilan jadi WL, ya tentu ya kita bisa jadi WL, semua dilatih. Ya, kalau panggilan menjadi pembicara, tentu pembicara. Ya, jadi tentu semua ada prosedurnya, gitu ya. Jadi ini yang kita perlu ketahui. Jadi soal tempat ini dipimpin oleh ketua cabang, tapi sekarang ini Ibu Emma ya yang ikut mengatur siapa-siapa yang penjadwalan untuk berbicara dan juga WL ya. Dan tentu kerjasama dengan kami sebagai pengurus. Nah, ini yang perlu kita tahu ya. Jadi inilah pengumuman tambahan buat kita. Dan nanti yang profesi WL, yang senang WL jangan langsung pulang. Nanti kita akan bicara bagaimana ke depan untuk selanjutnya kita sama-sama menjalankan misi laut khusus dari Tuhan dan saya. Mari kita semua pakai berdiri. Satu pujian. Kami mau uji kebesaran kita semua pakai berdiri. Terima kasih Tuhan pada saat siang hari ini. Haleluya. Seberapa persembahan yang kami sudah kumpulkan, dan ini semua adalah untuk pekerjaanmu di tempat ini. Biar dari berkat yang ada ini, maka kami kelola untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Haleluya. Demikian juga Tuhan saat ini hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Pakai hidupnya, amin, dimanapun dia berada, haleluya. Sehingga Tuhan lewat berkat hamba-Mu ini, dari penyampaian firman-Mu memberkati banyak orang. Amin. Demikian juga Tuhan yang di WL hari ini, Tuhan campur tangan Tuhan, pakai hidupnya dan melalui pekerjaan Tuhan sudah panggil dia secara khusus. Terima kasih. Kami semua yang ada pada hari tempat ini, hanya hari ini sebelum kami berpisah, kami akan berkat Tuhan. Mari kita pulang dan bawa berkat damai sejahtera daripada Bapa di surga, serta kasih Yesus Kristus, pimpinan Roh Kudus bersama dengan kita dari saat siang ini sampai selama-lamanya, yaitu sampai Tuhan datang pada kedua. Haleluya, kita sama-sama berkata amin. Puji Tuhan, berkat. Hey.